Shalom. Mari kembali kita bersama membuka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama mulai. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah Elia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, kita melanjutkan pembahasan kita. Di pasal 18 kita sudah bahas dalam 3 kali ibadah tentang Elia yang mendatangkan api, membangun mezbah, mendatangkan api dan menyembelih 450 nabi-nabi Baal. Sekarang ketika kabar ini kemudian terdengar oleh Isabel begitu marahnya dan dia mengucapkan perkataan ini yang membuat Elia begitu takutnya. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah Elia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Bayangkan Elia yang baru mengalami kemenangan dan kemenangan yang spektakuler. Dia mendatangkan api dari surga. Dia membunuh 450 Nabi Baal. Dia mendatangkan hujan setelah 3,5 tahun tidak ada hujan. Dan sekarang Elia mendengar berita bahwa Isabel akan membunuh dia. Dan yang jadi masalah adalah kita membaca Elia begitu takutnya. Elia begitu takutnya. Yang terpenting harus kita pahami adalah peperangan rohani selama kita masih hidup itu tidak akan pernah selesai. Ya. Jadi jangan berpikir karena kita menang 1 kali, 2 kali dalam peperangan rohani, berhasil menyelesaikan masalah kita, kemudian kita dinobatkan sebagai pemenang dan tidak ada peperangan lagi. Oh, tidak seperti itu. Kalau kita seperti itu, maka kita akan mengalami apa yang dialami Elia. Saya kembali ingat ketika saya masih ikut karate, pertandingan karate. Saya mempunyai teman, jadi ketika saya latihan, saya lari, maka saya latihan 2 kali lipat dibandingkan teman saya. Teman saya kalau sudah lari siang,
Lari sebentar aja sudah katakan, aduh pusing, saya tidak kuat kalau sudah lari menghadap matahari. Dia sudah bilang pusing. Ya. Yang jadi masalah adalah pertandingan kami adalah pertandingan full body contact. Ya, jadi itu 3 menit full, tidak ada istirahat. Ya. Jadi kalau kami masih ancang-ancang, wasit sudah langsung segera. Ya, harus pokoknya 3 menit itu tidak boleh ada jeda. Pakai ancang-ancang segala pokok, hantam, pukul, tendang. Dan setelah 3 menit, pemenangnya ditentukan. Ketika juri itu menyatakan draw, maka ada perpanjangan waktu. Saya yang sudah mempersiapkan diri, ketika juri menyatakan draw, saya senang. Saya pasti menang, stamina saya kuat. Tetapi kalau teman saya, waktu itu sudah selesai, dia begini, draw. Dia langsung lemas, karena staminanya sudah habis. Bayangkan Elia, setelah dia membunuh 450 Nabi Baal, bangsa Israel kelihatannya, saya katakan kelihatannya, bertobat berbalik kepada Allah. Kan seharusnya selesai kan? Elia mau istirahat. Lo menyembelih 450 nabi itu memangnya tidak capek. Menyembelih 50 ayam aja capek kan gitu. Ya. Dan sudah mau istirahat, bayangkan ini keadaannya, sudah mau istirahat, selesai. Semua bangsa Israel sudah dipulihkan, bertobat kembali kepada Tuhan. Dia mendengar kabar, peperangan dilanjutkan lagi. Besok kata Isabel, aku akan bunuh, akan penggal juga kepalamu. Dan Elia tidak siap dengan itu. Elia ketakutan. Ya. Jadi di sini berbicara tentang kesiapan kita untuk menghadapi peperangan rohani selanjutnya. Banyak orang yang tidak siap. Banyak hamba-hamba Tuhan jatuh ketika mereka berhenti berperang kan. Mereka berpikir selesai. Sudah semuanya sudah tercukupi. Ya. Mereka tidak tahu bahwa dulu mereka pernah melayani pelepasan. Mereka pernah mengusir setan. Mereka pernah mengalahkan santet. Dan mereka berpikir sekarang karena sudah semuanya aman, gereja sudah terbangun dengan luar biasa, berkat keuangan melimpah, mereka pikir selesai. Tiba-tiba mereka jatuh dalam perzinahan. Mereka jatuh dalam tamak akan uang. Kenapa? Peperangan belum selesai. Peperangan belum selesai. Papi menceritakan pada saya, seniornya, seorang hamba Tuhan, kalau tidak salah di Bangkalan. Pernah melayani pelepasan, seorang ibu dilayani pelepasan dan dia waktu setannya mau pergi, dia katakan, ingat aku akan datang lagi. Dan kira-kira 10 tahun mungkin pendeta ini lupa. Tiba-tiba dia jatuh dalam perzinahan. Dan setan itu berbicara lagi. Akhirnya aku mengalahkan engkau. Sidang jemaat, peperangan itu tidak pernah selesai. Selama kita hidup dalam peperangan rohani. Oleh karena itu, siapkan stamina rohani kita untuk terus siap menghadapi peperangan itu. Yang kedua yang harus kita perhatikan, jangan meremehkan kuasa perkataan. Bahwa kuasa perkataan itu saya selalu tekankan, itu bukan hanya sekedar suara, tetapi ada roh di dalamnya. Ada roh di dalamnya. Bahwa ketika Elia mendengar perkataan dari Isabel yang disampaikan, sebenarnya Isabel sedang mengirimkan roh intimidasi. Ya, roh intimidasi. Bayangkan Elia yang begitu dekat dengan Allah mengadakan mujizat, mengalami peperangan ya rohani.
yang sudah berapa lama dikejar-kejar oleh Ahab itu tidak pernah kena lah. Ya. Bahkan Obadya, seorang perwira yang takut akan Tuhan, ya. Ketika dia diutus dan Elia mendatangkan api, dia begitu takutnya. Ingatlah apa yang aku perbuat, aku memberi makan 6.000 ya, orang yang takut akan Tuhan. Elia sungguh-sungguh perkasa. Tetapi hanya mendengar perkataan. Ini kalau hanya perkataan. Kalau tidak ada roh di dalamnya, Elia tidak akan takut. Bahwa roh intimidasi yang dilepaskan Isabel ini membuat Elia begitu ketakutan. Bahkan Elia ingin mati. Ayo bandingkan keadaan kita. Mungkin dahulu kita mengalami peperangan dan kita mengalami kemenangan. Pernahkah kita juga mendengar suara ketika kita sakit? Kemudian kita mendengar suara. Kali ini kamu tidak akan sembuh. Kamu pasti akan mati. Ya. Sering loh. Baru gagal merosot ekonominya. Kita mendengar suara. Kamu tidak akan bisa bangkit. Kamu akan terus merosot. Lihat itu si A sudah hancur. Lihat si B sudah hancur. Kamu pun akan menyusul. Loh, ini roh intimidasi. Ya. Roh intimidasi. Saya paling ingat ketika saya itu dulu kena bisul di dahi saya ini. Beberapa kali saya sudah ceritakan. Di tengah ini ada bisul, kok tidak sembuh-sembuh. Kemudian seorang jemaat berkata pada saya begini. Biasanya Dik, kalau bisul di tengah-tengah ini biasanya mati Dik. Ini kan repot, mati Dik. Saya tolak, untungnya pada waktu itu saya gencar-gencarnya baca buku-bukunya Kenneth Hagin tentang kesembuhan ilahi. Saya tolak perkataan itu. Loh, kalau sampai perkataan itu saya terima, saya cerna. Bukan mati karena bisul, tapi karena roh intimidasi ini loh yang menyerang saya. Berapa banyak orang-orang yang sakitnya remeh. Tetapi karena pikirannya dibiarkan mendengarkan suara-suara, ya, maka dia terintimidasi, penyakitnya semakin parah. Berapa banyak orang yang hanya mengalami kerugian padahal tabungannya masih ada. Dan sudah berpikir hancur ini, hancur, akan semakin hancur. Mendengar suara. Loh Elia, Isabel masih jauh, hanya suruhannya. Ya. Dia sudah takut seperti ini. Kan kita bisa melihat, membayangkan begini. Kok tidak biasanya? Nah, kok tidak biasanya? Anda mungkin mengalami kemenangan demi kemenangan dengan penyakit demi penyakit, ya masalah demi masalah yang begitu besar. Dan orang akan heran ketika melihat Anda mengalami masalah yang lebih kecil, Anda ketakutan setengah mati. Orang akan heran, kok bisa ya? Dulu begitu hebatnya, begitu kuatnya, begitu tangguhnya imannya. Kok sekarang seperti ini? Ya. Itulah kekuatan roh intimidasi. Ya. Makanya kadang kita melihat kalau orang-orang mau tanding itu kan perang kan. Sebelum pertandingan sudah saling menjatuhkan mental. Itu loh. Jangan remehkan perkataan. Itu bukan hanya sekedar suara, tetapi itu roh yang dilepaskan. Kalau hanya sekedar suara, Yesus katakan, jadilah sembuh. Kalau hanya sekedar suara, tidak akan terjadi kesembuhan. Paling hanya perasaan senang aja. Tetapi ketika Yesus mengatakan, jadilah sembuh. Roh kesembuhan itu dilepaskan. Bagaimana dukun bekerja? Bukankah melalui suara?
Dia akan mengucapkan perkataan yang sama berulang. Itu adalah seperti mantra yang disebut mantra. Jangan pikir itu hanya sekedar suara. Itu ada roh yang dilepaskan. Oleh karena itu kita lihat di sini. Elia ketakutan. Bukan karena dia tidak mempunyai kuasa. Tetapi Elia tidak sadar dia sedang menghadapi roh intimidasi. Dan kalau sudah berbicara roh intimidasi, kita akan masuk ke dalam roh sihir. Bahwa sihir itu ada 3 unsur. Intimidasi, manipulasi, dan terakhir mendominasi. Kalau salah satu unsur ini ada dalam perkataan tindakan kita, berarti kita pun sudah mempraktekkan sihir dalam kehidupan kita. Ingat, berarti itu akan menyebabkan kutuk. Ketika kita melihat, coba ketika anak kita, cucu kita misalnya nakal, ya. Jangan seperti itu, nanti jatuh kamu. Kalau jatuh patah. Nah, ingat ketika itu Anda lepaskan terus, maka itu yang akan terjadi. Mengapa anak-anak kita mempunyai anak-anak penakut? Jangan ke sana, itu lu ada gundurwo. Ya. Anda sedang melepaskan roh ketakutan kepada anak. Sehingga akhirnya Anda akan mempunyai anak yang penakut, yang lebih parah lagi biasanya. Ketika anak itu Anda intimidasi, jangan nanti. Nah, ketika sudah ketakutan, biasanya ketika sudah dewasa, anak ini akan mempunyai masalah dengan penyakit tulang. Ketakutan itu mengeringkan tulang. Ingat, ketakutan itu mengeringkan tulang. Pasti ada masalah dengan tulang-tulangnya. Ya. Jadi mari kita berhati-hati dengan setiap perkataan kita. Lebih baik menghafalkan firman dan mengucapkannya. Sesuai dengan firman. Ketika kita diajar di dalam perjanjian baru menghadapi setan, iblis. Kita tidak disuruh untuk menghadapi iblis. Yang harus kita hati-hati adalah tipu muslihat iblis. Alkitab katakan, engkau tidak akan turun, kau akan naik dan terus naik. Tetapi iblis mengatakan, bohong. Mana ada orang yang terus naik. Coba hidup itu seperti roda berputar. Pas engkau ada di bawah, rodanya berhenti. Itu yang repot sudah. Ya, enggak pernah naik lagi. Nah, Anda mau percaya mana? Ya kan? Alkitab katakan, umur manusia 70 tahun sampai 80 tahun. Bahkan Tuhan sendiri berkata, umur manusia hanya 120 tahun saja. 70 sampai 80 tahun itu doa perkataan Musa. Ya. Tetapi Tuhan sendiri mengatakan 120 tahun saja. Ya. Kata saja berarti kan bagi Tuhan itu pendek sekali. Ternyata hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen percaya hidup manusia itu tidak tentu. Ada yang panjang, ada yang pendek, bahkan ada yang keguguran mati dalam kandungan. Kita tidak tahu rencana Tuhan. Loh, Anda pikir begini loh. Memangnya Tuhan tidak ada kerjaan untuk membuat kita sedih. Dikasih sudah 7 tahun, 8 tahun tidak hamil-hamil. Dikasih hamil kemudian mati dalam kandungan. Memangnya Tuhan kita seperti itu yang kita kenal. Ya. Tetapi ketika kita mempercayai ini semua adalah rencana Tuhan. Anda masuk dalam tipu muslihat iblis. Rencana Tuhan tidak seperti itu. Oleh karena itu banyak orang hidup dalam ketidakpastian.
Kenapa? Yang dipegang bukan firman Tuhan. Tetapi keadaan yang terjadi. Itu yang dipegang. Dan itu menjadi senjata bagi iblis untuk melancarkan tipu muslihatnya kepada kita. Lebih parah lagi kalau itu sudah masuk ke dalam intimidasi. Tidak mungkinlah engkau itu bisa umur sampai 80 tahun. Tidak mungkinlah umur 70 tahun tetap kuat, tetap sehat, tidak sakit-sakitan. Anda bisa mendengar suara itu? Semua orang bisa mendengar suara itu, tetapi mau mempercayai atau tidak, itu tergantung keputusan kita. Elia yang sudah berjalan sedemikian rupa dengan Allah. Di sini Elia termakan dengan serangan ini. Roh intimidasi. Sehingga dikatakan kita menemukan ayat yang sepertinya mustahil. Ya, sepertinya mustahil. Maka takutlah ia. Lu ketika berhadapan langsung dengan 450 Baal kok tidak takut? Ya. Ketika ada di hadapan rakyat Israel yang begitu banyak. Yang pada waktu itu pro kepada Ahab dan nabi-nabi Baal itu. Kok tidak takut? Bahkan dengan gayanya terus panggil Allahmu, mungkin tidur, mungkin sibuk. Loh ini kan Elia yang pemberani. Dan Anda lihat sekarang Elia hanya mendengar kabar loh. Bahwa besok engkau akan dibunuh. Takut melarikan diri, ingin mati. Ya. Ayo kilas balik kepada kehidupan kita. Berapa banyak kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan sekarang ketika kita melihat keadaan kita, kemudian mendengar suara, kamu tidak akan bisa bangkit, tidak akan bisa bangkit. Dan akhirnya imannya hancur. Ya. Berapa banyak orang yang dulu sungguh-sungguh dengan Tuhan, kemudian sekarang mengatakan sia-sia. Kok bisa? Kok bisa mengatakan sia-sia? Karena dia mendengar suara yang mengintimidasi dia. Mendengar suara yang menjadi tipu muslihat dari iblis. Sehingga imannya hancur. Elia pun hancur di sini. Ya. Ayat yang keempat berkata, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Masuk ke padang gurun. Bangsa Israel masuk ke padang gurun walaupun mereka bebal tegar tengkuk. Ingat, mereka dipimpin Tuhan. Ini gara-gara menerima roh intimidasi. Elia seharusnya tidak perlu masuk padang gurun. Dia sendiri yang masuk padang gurun. Yang repot nanti Tuhan yang disalahkan. Ya. Bahwa kita sudah mempunyai firman. Iya, kita sudah mengalami banyak kemenangan. Iya. Tetapi ketika kita tidak siap, roh intimidasi menyerang kita. Kamu akan hancur, kamu akan gagal, kamu akan mati dengan sakitmu, kamu akan bangkrut dengan masalah keuanganmu. Ketika kita mendengar itu, maka kita akan sama seperti Elia. Kita masuk sendiri ke padang gurun. Dan ketika itu menjadi pilihan kita masuk ke padang gurun, maka hanya ada satu keinginan yang pasti. Ingin mati. Dijauhkan perkataan dari kita menghadapi apapun juga. Jangan sampai berkata lebih baik aku mati. Karena Tuhan kita tidak pernah memberikan perintah. Cepat-cepatlah engkau mati. Allah kita adalah Allah yang hidup. Bahkan dia sendiri mengatakan akulah kehidupan. Bahkan sebisa mungkin yang mati akan dibangkitkan. Allah tidak akan pernah menyuruh kita cepat mati. Tidak ada kamusnya. Kalau Anda sampai mendengar suara lebih baik aku mati, lebih baik aku mati. Yakinlah itu bukan dari Tuhan.
Itu suara dari setan. Karena Allah selalu memberikan pengharapan. Orang ingin mati sudah artinya sudah tidak ingin pengharapan, tidak punya pengharapan. Berpikir lagi, keadaan semakin berat, tetapi percayalah Tuhan akan mengirimkan hujan awal dan hujan akhir secara bersama. Ya, masalah tidak akan semakin ringan ke depannya. Semakin berat, tetapi kekuatan Allah akan semakin dilimpahkan atas hidup kita. Ya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Bahwa banyak orang hidup di dalam padang gurun sebenarnya. Bukan karena Tuhan yang pimpin, tetapi karena mereka sendiri yang masuk ke padang gurun itu. Hasilnya adalah kalau Tuhan yang pimpin masuk ke padang gurun, Anda akan melewati padang gurun dan keluar dari padang gurun dengan peningkatan iman. Yesus masuk ke padang gurun, Yesus yang dipimpin Roh Kudus untuk masuk ke padang gurun, dia masuk sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dia menghadapi cobaan-cobaan dan dia keluar dari padang gurun sebagai orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ada peningkatan. Awalnya dipenuhi, sekarang dikuasai. Ada peningkatan. Tetapi kalau kita masuk ke padang gurun sendiri, ya, itu adalah pilihan kita. Ingat Elia mengatakan cukup sekarang ya Tuhan ambil nyawaku. Lo ingin mati di padang gurun. Kan lucu kan mati di padang gurun. Ya. Kenapa kok enggak mati setelah mengalami kemenangan, dapat penghargaan, ya, dan mati. Itu kan lebih hebat. Mari kita berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Elia terintimidasi. Dia masuk ke padang gurun. Ingat, banyak orang Kristen punya masalah karena itu pilihannya sendiri. Dia terus berkutat di sana, dia bangga dengan keadaannya. Ya. Bahkan ada orang yang senang sakit loh. Oh iya, tanpa sadar. Karena kalau sakit dia diperhatikan. Tanpa sadar ada orang yang senang sakit. Nah, sekarang kita akan lihat selanjutnya ayat yang kelima. Sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Tidur, dia ingin mati, dia tidur, dia tidak mau makan, sudahlah nunggu kematian. Kan lucu, udah ada kamusnya loh. Di hadapan Tuhan kita nunggu kematian. Selagi masih ada waktu, bekerjalah dengan giat. Itu kamusnya Tuhan seperti itu. Selagi masih ada waktu, jadilah berkat. Jangan nunggu kematian secara pasif. Diam nunggu kematian, sudah pasrah. Sudahlah apa katanya? Lu orang Kristen kok sudah apa katanya? Ya. Segala sesuatu bersama Tuhan bisa kita atasi. Segala sesuatu bersama Tuhan bisa kita ubah kok. Ya. Ketika Elia sudah begitu putus asa, dia nunggu kematian. Bersyukur di sini Tuhan mengutus malaikatnya. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Bangunlah, makanlah. Ketika Elia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air.
Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Jangan berpikir bahwa umur kita besok selesai. Sehingga Anda tidak mau makan. Kan ciri-ciri orang mau mati itu tidak mau makan kan? Atau orang tidak mau makan pasti mati. Ya kan sama aja kan? Ciri-ciri orang mau mati sakit itu kalau sudah tidak mau makan itu semua sudah susah sudah. Ya. Atau Anda tidak mau makan Anda pasti mati. Ya. Kalau hanya makan satu kali di sini dikatakan makan. Elia kemudian tidur lagi. Belum cukup kata malaikat. Bangun, makan lagi. Kalau enggak, perjalananmu terlalu jauh. Ya. Dan yang pasti, banyak orang ketika menghadapi masalah, mereka fokus untuk menyelesaikan masalah yang punya semangat. Dan masalah itu semakin berat, semakin tidak teratasi. Kenapa? Yang diperlukan adalah ini, makan. Makan. Yuk kita lihat Ulangan coba. Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6. Oh maaf, maksud saya Ulangan pasal yang ke-8. Pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak engkau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Lihat di sini bangsa Israel diberi makan mana. Sehingga secara jasmani dikatakan bahwa tubuhmu itu tidak menjadi buruk, tidak sakit. Bahkan kaki jalan 40 tahun itu kok tidak bengkak. Ya kan? Padahal kita tidak usah 40 tahun naik bis 8 jam aja sudah bengkak. Ya kan? Naik bis saja. Itu bengkak kok kaki. Ini jalan di padang gurun tidak bengkak. Ya. Kenapa? Karena mereka makan mana. Ini yang disebut makanan malaikat. Sehingga mereka berjalan 40 tahun. Kakinya tidak bengkak, tidak ada yang sakit. Dan ingat Elia diberi makan oleh malaikat juga. Tentunya ini makanan malaikat. Kan tidak mungkin kan malaikat beli di toko roti kemudian dibakar. Walaupun di sini disebut roti bakar. Ini makanan malaikat. Sehingga kita kemudian melihat Elia bisa berjalan 40 hari, 40 malam. Tanpa makan lagi. Itu kalau bukan makanan malaikat kan tidak mungkin. Ya. Nah, di sini pun kita juga diajar bahwa ingat, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Segala firman Tuhan. Banyak orang ketika menghadapi masalah, atau punya masalah, kemudian katakan, sementara aku off pelayanan ya, sementara aku ngurangi ibadah. Biasanya 5 kali seminggu, sekarang cukup seminggu sekali, atau bahkan 2 minggu sekali. Keliru. Justru ketika mengalami masalah, engkau harus cari firman sebanyak mungkin. Bukan mengurangi. Oh Pak Yusa tidak ngerti kalau ke gereja kan butuh uang. Ya,
Mana persembahan, mana naik becak, mana apa, ya kan. Kalau keadaan keuangan saya semakin seret, kita harus irit-irit. Tetapi kebutuhan firman tidak boleh berkurang. Kalau engkau memang mau ngirit, jangan kurang ibadah, tetapi kalau engkau biasanya naik becak, jangan naik becak, ayo jalan kaki. 2 kilo, ya. Lu hanya 2 kilo kalau Anda di Kalimantan, di Papua. Orang itu bisa, Pak Eko teman saya katakan ketika di Kalimantan. Mereka itu untuk KKR, mereka itu bisa mengadakan perjalanan semalam-malaman dikatakan. Ya. Ketika Pak Eko sekarang sudah pendeta kan, Anda kenal semua. Dia menceritakan bisa semalam-malaman. Kenapa? Karena begitu pentingnya. Ketika istrinya dulu Pak Eko masih nakal suka main perempuan. Ketika istrinya itu mengatakan mau ikut KKR. Ya sudah berangkat sana. Dalam pikirannya wah ini 3 hari KKR seminar bisa cari perempuan dia bilang. Tetapi yang terjadi dia bilang. Herannya selama istri saya ikut KKR seminar KKR 3 hari. Saya keliling-keliling cari perempuan tidak dapat dia bilang. Loh. Padahal dijaga aja sama istrinya, dia masih bisa main perempuan. Tetapi ketika ditinggalkan istrinya cari firman, dia bilang, keliling, tidak dapat perempuan. Dia bilang. Sidang jemaat. Banyak orang keliru ketika mereka mempunyai masalah keuangan, mereka justru yang dicari uang. Ketika mereka sakit, yang dicari dokter. Tidak sepenuhnya salah, tetapi jangan tinggalkan yang terpenting. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh firman Tuhan. Itu yang terpenting. Oleh karena itu Alkitab katakan, Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Baru yang lain-lainnya nyusul. Jangan dibalik urut-urutannya. Ya. Kalau sampai bangsa Israel hanya makan roti jasmani, bukan mana yang merupakan gambaran firman Tuhan, jalan 40 tahun di padang gurun. Ya, mati. Bahkan pengaruh dari mana ini? Pengaruh saya katakan pengaruh dari mana? Dan tiang awan tiang api, kalau Anda perhatikan. Sepatu mereka tidak ada yang rusak. Sepatu mereka tidak ada yang rusak. Artinya begini juga. Sepatu mereka yang dipakai dari masa kecil 40 tahun. Itu dipercaya mengalami mujizat. Sepatu itu pun bertumbuh. Untung saya percaya modelnya sama. Coba sepatu zaman sekarang. Adi pakai sepatu kelas 5. Ya, kelas 5 atau kelas TK lah ya. TK. Kemudian sampai 40 tahun model sepatunya tetap kan bisa tambah besar. Lucu juga. Tapi kan zaman dulu kan sepatunya kan pasti sama semua modelnya kan. Ya. Itu pun mengalami mujizat. Artinya yang dipakai, yang bersentuhan dengan kita pun itu akan mengalami mujizat ketika engkau hidup berdasarkan firman Tuhan. Banyak orang hanya sekedar tahu firman Tuhan, tetapi tidak pernah makan. Ya. Sebagai penolong dalam kesesakan, dia sangat terbukti. Kata sangat terbukti, bukanlah kita membuktikan satu kali. Kalau hanya terbukti satu kali, itu tidak bisa dikatakan sangat terbukti. Karena sudah berulang-ulang sakit, datang ke Tuhan sembuh, sakit datang ke Tuhan sembuh, sakit lebih parah datang ke Tuhan sembuh. Maka kita bisa katakan sebagai penyembuh dalam kesesakanku ketika aku sakit parah. Dia sangat terbukti karena sudah berulang kali. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi mengalami. Firman Tuhan pun sama. Anda harus makan. Tidak cukup satu kali. Tidak cukup satu kali.
Tidak cukup 1 kali. Saya baca perjanjian baru sudah lebih dari 30 kali pun masih sedikit hafalnya. Apalagi yang tidak tamat-tamat. Ya. Jangan-jangan Yohanes 3 ayat 16 pun tidak hafal. Hafal belum tentu itu makan loh. Tapi ketika kita sudah ngalami itu membuktikan bahwa kita sudah makan. Nah, kembali pada pembahasan kita sekarang. Bahwa Tuhan sampai mengutus malaikatnya. Berarti malaikat ini ada. Saya tekankan malaikat ada. Dan malaikat seharusnya menjadi pengalaman dengan malaikat. Menjadi pengalaman yang biasa bagi kita. Ya. Saya beberapa kali melihat malaikat. Saya pernah juga ketika saya begitu ngantuk dan saya katakan, tidurlah sebentar lagi. Tiba-tiba di kamar saya ada yang berteriak, sak! Dan saya langsung bangun. Saya lihat orang masih 4:30. Tidak ada yang teriak, tapi itu langsung seger kok. Iya. Istri saya pun juga mengalami baru-baru ini dikatakan. Seperti ada yang nepuk dan sudah langsung segera hilang ngantuknya. Bahwa malaikat itu masih ada. Dan memang itu disediakan untuk melayani kita. Kitab Ibrani berkata, malaikat itu disediakan untuk melayani orang-orang yang berhak menerima keselamatan. Dan itu adalah kita. Ya. Memangnya Anda sudah jelas-jelas misalnya sudah mau tabrakan, kok bisa lolos? Misalnya Anda jatuh, orang lain kata, tidak mungkin kok bisa tidak patah. Ya. Ada pelayanan malaikat. Dan ketika kita tahu kebenarannya, kita membawa firman tentang pelayanan malaikat dalam doa kita. Mengucapkan firman tentang pelayanan malaikat, maka malaikat pun akan melayani kita. Di sini malaikat Tuhan diutus. Bangunlah, makanlah katanya kepada Elia. Ketika ia melihat sekitarnya, ayat yang ke-6, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Kata terlalu jauh berarti itu mengartikan Elia tidak akan bisa menyelesaikan perjalanannya. Dia akan berhenti di tengah jalan. Alkitab katakan kalau kita mendapatkan kekuatan. Mazmur 84 berkata orang yang akan menghadap Allah di Sion, dia akan berjalan semakin lama semakin kuat. Semakin lama semakin kuat. Itu adalah perjalanan iman yang benar. Semakin lama semakin kuat. Bagaimana dengan iman kita? Bandingkan dahulu dengan sekarang. Apakah iman kita merosot? Atau iman kita semakin kuat? Karena ini akan berhubungan dengan jangan remehkan ketika kita menghadap kepada Tuhan nanti. Bukankah Tuhan akan menilai kasih kita itu masih dengan segenap hati atau enggak? Bukankah Tuhan akan nilai talenta yang Tuhan percayakan pada kita itu digunakan atau enggak? Ataukah kita mengatakan dulu aku gunakan sekarang aku simpan. Nah ini kan repot juga. Loh banyak kan secara nyata kan banyak itu yang terjadi. Dulu aku gunakan sekarang aku simpan. Nah itu repot. Ya. Membangunlah makanlah sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Jangan sampai terlambat. Kitab Amos pasal yang ke-8 berkata,
akan terjadi di akhir zaman orang-orang haus dan lapar. Bukan akan makanan tetapi akan firman Tuhan. Tetapi ketika mereka mencari firman Tuhan, firman sudah ada. Dan karena mereka tidak mendapatkan firman, mereka itu semuanya jatuh. Mereka tidak bisa bangun lagi. Kenapa kita semakin lama semakin lemah? Karena kita tidak punya firman. Kita tidak makan makanan yang benar. Kita mungkin katakan, saya mendengar firman Pak. Saya membaca renungan firman setiap pagi. Tidak cukup berarti. Bukan salah membaca renungan firman. Tetapi saya katakan, tidak cukup. Anda harus makan firman lagi dari pembacaan Alkitab. Tidak cukup, Anda harus datang ke gereja dan Anda mendengarkan firman lagi. Tidak cukup, tambah waktu ibadah. Tidak cukup, tambah lagi waktu ibadah. Supaya perjalananmu tidak terlalu jauh. Artinya supaya engkau bisa menyelesaikannya. Semakin lama, semakin kuat. Dan hanya firman saja yang bisa memberi kekuatan kepada kita. Hanya firman. Bayangkan keadaan atau orang sekitar kita mengatakan, repot. Kalau sudah punya kena sakit ini, banyak matinya. Anda akan semakin lemah mendengar itu. Tetapi ketika engkau mendengar firman, oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah disembuhkan. Engkau tidak akan mengalami kematian. Engkau akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Loh, itu kan memberi kekuatan firman Tuhan. Seberat apapun penyakitmu, Yesus berkata, aku yang menanggung penyakitmu. Ini kan menggairahkan perkataan ini. Memberikan kekuatan, memberikan semangat. Itu firman. Cari sebanyak mungkin, cari sebanyak mungkin. Ya. Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ada pilihan. Elia ada pilihan. Dia mau meneruskan tidur atau dia mau makan lagi. Elia bisa kata, tapi aku ngantuk. Ada pilihan. Kalau ngantuk, engkau bisa tidur. Atau engkau paksa untuk bangun. Walaupun ketika engkau makan, enggak enak. Kan waktu ngantuk, ya kan? Ngantuk dipaksa bangun, makan kan enggak enak kan? Tapi harus makan. Kadang ada firman yang tidak menyenangkan bagi kita. Yang membuat kita tersinggung. Ya. Yang membuat kita gelisah karena firman itu menantang kita untuk melakukan sesuatu yang kita tidak inginkan, yang tidak kita sukai. Tetapi harus mendengarkan itu, harus melakukan itu. Ya. Elia punya pilihan meneruskan tidur atau dia mulai makan lagi. Kita pun punya pilihan. Apakah kita akan meneruskan kebiasaan kita yang terus membuat kita merosot atau mulai bangkit walaupun tidak enak, walaupun butuh pengorbanan. Ayat yang ke-8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum walaupun masih ngantuk, walaupun tidak selera, ya kan? Walaupun tidak selera. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Apakah perjalanan kita akan berhenti di tengah jalan atau akan sampai ke gunung Allah? Adalah keputusan kita. Kalau kita mau sampai ke gunung Allah, maka yang kita butuhkan adalah makan firman sebanyak mungkin. Karena manusia hidup bukan dari roti jasmani saja, tetapi oleh firman Tuhan. Jangan remehkan firman Tuhan. Mari pikirkan sekarang. Ini waktunya sebenarnya. Dengan segala keadaan tubuhku semakin merosot, keuanganku semakin merosot,
Ini waktunya untuk menambah firman. Ini waktunya untuk menambah firman. Bahwa saya selalu ingat ketika saya mau tamat sekolah Alkitab dan saya mendapatkan ayat di Hagai. Emas dan perak adalah milikku. Dan ada guru saya almarhum yang kalau mengartikan firman Tuhan itu beda jauh dari yang tertulis. Tetapi itu pas. Jadi ketika dia membaca, dia selalu minta dapat ayat apaan, saya kasih ayat saya. Dan kemudian dia katakan emas dan perak adalah milikku. Dia katakan begini, Yusa, mulai sekarang hidupmu adalah berdasarkan firman. Ini emas dan perakmu, dia katakan. Yaitu firman Allah. Dengan firman ini engkau akan hidup. Engkau tidak akan kekurangan. Dan itu yang terjadi. Berkali-kali sekarang kalau saya sudah nyampaikan firman di PD, sudah istri saya ingatkan. Awas lo ya, awas, kamu kok kepanjangan itu. Saya bisa menyampaikan firman yang sudah saya potong-potong sedemikian rupa, tetap aja 1,5 jam. Ya. Tetapi puji Tuhan, semuanya diberkati. Tetapi yang saya mau tekankan adalah betapa pentingnya firman ini. Jangan dikurangi. Banyak gereja sekarang semakin besar, semakin banyak jemaatnya, nambah jam ibadah, ya. Yang dikurangi adalah penyampaian firman Tuhan. Padahal di sini Alkitab katakan, bangun, makanlah lagi. Makan lagi. Ini waktunya seharusnya makan firman ditambah. Kan secara jujur kita lihat, dosa semakin bertambah, kejahatan semakin bertambah, penyakit semakin bertambah, masalah keuangan semakin bertambah. Ya, bangun rumah sendiri aja sekarang kena pajak 2,5%. Lo bayangkan ini apa? Bangun pajak aturan yang baru kan? Bangun rumah sendiri kena pajak 2,5%. Artinya kan masalah keuangan semakin bertambah. Dalam keadaan masalah yang semakin bertambah, kok justru firman Allah semakin dikurangi. Ini kan fatal. Seharusnya silakan semua masalah bertambah, tetapi firman Allah pun harus kita tambah. Supaya kita mempunyai kekuatan lebih untuk menyelesaikan masalah itu. Jangan selalu hanya menggerutu, ya masalahnya semakin berat masalahnya. Sudahlah, apapun masalahmu, semakin berat masalahmu, kalau engkau mempunyai firman yang cukup, engkau bisa mengatasinya. Kita akan bersyukur jadinya. Ya. Jangan selalu menyalahkan keadaan, jangan selalu menyalahkan pemerintah. Mau disalahkan pun pemerintah akan semakin baik. Semakin disalahkan akan semakin jelek juga. Lebih baik kan diberkati, lebih baik bawa dalam doa. Sedangkan kita sendiri membangun diri kita dengan firman Tuhan. Membangun diri kita dengan firman Tuhan. Sekalipun engkau dibawa ke padang gurun, penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan lebih dari cukup. Jangan salah pilih. Jangan fokus untuk menyelesaikan masalah. Walaupun masalah harus diselesaikan. Tetapi yang terpenting adalah cari firman sebanyak mungkin. Makan firman sebanyak mungkin. Maka engkau tidak akan berhenti di tengah jalan. Engkau akan menyelesaikan perjalanan imanmu sampai ke gunung Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.